Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang balok yang dibawakan oleh saya sendiri yang bernama Putri Mawaddah. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, kita masuk ke materi pembelajarannya dulu ya teman-teman. Ada 4 materi pembelajaran, yaitu yang A adalah pengertian balok, yang B unsur-unsur balok, yang C sifat-sifat balok, dan yang D adalah luas permukaan dan volume balok. A. Pengertian balok. Balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 3 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang dan saling berhadapan. Nah, contoh gambar balok seperti di bawah ini ya teman-teman, yaitu ada seperti gambar penghapus, seperti gambar kotak tisu, dan kotak ulang tahun seperti ini teman-teman. Contohnya seperti itu, dan itu merupakan contoh dari gambar balok ya teman-teman. Oke, masuk kita ke B, unsur-unsur balok. Nah, dalam balok memiliki 6 unsur. Yang pertama adalah bidang, yang kedua adalah rusuk, yang ketiga adalah titik sudut, yang keempat adalah diagonal bidang, yang kelima merupakan diagonal ruang, dan yang keenam adalah bidang diagonal. Nah, apa sih pengertian dari keenam unsur dari unsur balok ini? Nah, kita lanjut ke slide berikutnya ya teman-teman. Yang pertama adalah bidang. Nah, bidang adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari balok. Bidang pada balok A, B, C, D, E, F, G, H adalah, nah, baloknya ada di gambar di samping ya teman-teman, balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, yang pertama adalah bidang A, B, C, D sebagai bidang alas, kemudian bidang E, F, G, H sebagai bidang penutup di atas dari A, B, C, D ya teman-teman. Kemudian bidang A, D, H, E sebagai bidang kiri, dan bidang BCGF sebagai bidang kanan. Nah, lanjut bidang ABFE sebagai bidang depan dan bidang DCGH sebagai bidang belakang. Nah, dalam balok memiliki 6 bidang, itu seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Yang kedua adalah rusuk. Nah, rusuk pada sebuah balok merupakan garis potong antara dua sisi atau bidang balok dan terlihat seperti kerangka yang menyusun balok. Pada gambar balok di samping, bisa kalian lihat gambarnya ya teman-teman, balok A, B, C, D, E, F, G, H memiliki 12 rusuk, yaitu yang pertama adalah rusuk AB, yang kedua adalah rusuk BC, yang ketiga adalah rusuk CD, yang keempat adalah rusuk DA, yang kelima adalah rusuk EF, dan yang keenam adalah rusuk GF. Yang ketujuh merupakan rusuk GH, yang ke-8 merupakan rusuk HE, yang ke-9 adalah rusuk AE, ke-10 adalah rusuk rusuk BF ya teman-teman, dan yang ke-11 adalah rusuk CG, dan yang ke-12 adalah rusuk DH. Nah, ke-12 rusuk pada balok ini merupakan garis potong antara dua sisi atau bidang balok yang terlihat seperti kerangka yang menyusun balok itu sendiri ya teman-teman, dan itu merupakan pengertian rusuk. Rusuk dalam balok memiliki 12 rusuk. Nah, yang ketiga adalah titik sudut. Titik sudut merupakan titik potong tangkal sinar dari kaki sudut. Daerah sudut adalah daerah yang berbentuk antara dua kaki sudut. Nah, pada sebuah balok ABCD EFGH terdapat 8 titik sudut, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H teman-teman. Yang keempat adalah diagonal bidang. Nah, diagonal bidang juga disebut diagonal sisi, yang merupakan garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan dalam satu bidang atau sisi. Banyak diagonal sisi pada balok ABCD EFGH ada 12 buah, yaitu AF, BE, CH, DG, AC, BD, EG, FG, BG, FC, AH, dan DE teman-teman. Yang kelima, diagonal ruang. Nah, diagonal ruang pada balok merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan dalam balok. Diagonal ruang pada balok saling berpotongan di tengah-tengah dan membagi dua diagonal ruang sama panjang. Terdapat 4 diagonal ruang pada balok ABCD EFGH, yaitu EC, bisa kalian lihat di gambar ya teman-teman, EC, HB ya, kemudian EG dan DF. Jadi dalam balok terdapat 4 diagonal ruang ya teman-teman. Oke, masuk kita yang keenam, yaitu bidang diagonal.
Bidang diagonal merupakan daerah yang dibatasi oleh dua buah diagonal bidang dan dua buah rusuk yang saling berhadapan serta membagi bangun ruang balok menjadi dua bagian. Bidang diagonal pada balok ABCDEFGH ada 6 buah, yaitu BCHE, bisa kalian lihat di gambar ya teman-teman, gambar di samping. Kemudian ADGE, kemudian ABGH, setelah itu CDEF dan ACGE serta BDHF. Jadi bidang diagonal pada balok terdapat 6 buah ya teman-teman pada balok ABCDEFGH. Seperti yang disebutkan tadi ya teman-teman. C. Sifat-sifat balok. Nah, yang pertama adalah memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang yang saling kongruen. Balok ABCDEFGH memiliki 3 pasang bidang persegi panjang yang kongruen, yaitu bidang ABFE sama dengan bidang DCGH, maksudnya kongruen ya teman-teman. Kemudian bidang ADHE kongruen dengan bidang BCGF, dan bidang ABCD kongruen dengan bidang EFGH. Nah, yang kedua adalah balok ABCDEFGH memiliki 12 rusuk dengan kelompok rusuk yang sama panjang, yaitu seperti berikut, yaitu rusuk AB sama dengan rusuk DC sama dengan rusuk EF sama dengan rusuk HG. Maksudnya keempat rusuk tersebut dalam rusuk yang sama-sama panjangnya teman-teman ya. Kemudian rusuk AE sama dengan rusuk DH sama dengan rusuk BF sama dengan rusuk CG. Lanjut, rusuk AD sama dengan rusuk BC sama dengan rusuk EH sama dengan rusuk FG. Kalian bisa melihat sambil membayangkannya di gambar balok di bawahnya ya teman-teman. Yang ketiga adalah balok ABCDEFGH memiliki 8 titik sudut, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H teman-teman. Lanjut, masih kita ke sifat-sifat balok. Yang keempat adalah balok ABCDEFGH memiliki 12 diagonal bidang, yaitu AF, BE, DG, CH. Merupakan 4 diagonal bidang ini panjangnya sama. Kemudian BG, CF, AH, DE, dan 4 diagonal ini panjangnya juga sama ya teman-teman. Yang terakhir adalah EG, FH, AC, BD, dan 4 diagonal bidang ini panjangnya sama. Yang kelima adalah balok ABCDEFGH memiliki 4 diagonal yang sama panjang dan berpotongan di satu titik, yaitu AG, BH, CE, dan DF. Yang keenam, balok ABCDEFGH memiliki 6 bidang diagonal persegi panjang dan tiap pasangnya saling kongruen. Kongruen itu sama, seperti sama itu ya teman-teman, pasangannya itu sama. Kemudian itu ABGH, BDHF, EBCH, EGCA, FGDA, dan EFCD teman-teman. Oke, yang D yang merupakan luas permukaan dan volume balok. Nah, luas permukaan balok atau yang biasa disingkat LPB. Luas permukaan balok adalah 2 kali panjang lebar ditambah 2 kali panjang tinggi ditambah 2 kali lebar tinggi, atau bisa kita singkat menjadi 2 buka kurung panjang lebar tambah panjang tinggi tambah lebar tinggi tutup kurung. Dengan P adalah panjang, L sama dengan lebar, dan T adalah tinggi. Untuk volume balok, karena merupakan bangunan 3 dimensi ya teman-teman, maka yang dikali sebanyak 3, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, atau P kali L kali T, dengan keterangan P adalah panjang, L sama dengan lebar, dan T sama dengan tinggi. Oke teman-teman, masuk kita ke contoh soal dan pembahasan. Soal yang pertama, balok ABCDEFGH memiliki panjang AB sama dengan 8 cm, lebar BC sama dengan 5 cm, dan tinggi BF sama dengan 4 cm. Hitunglah A, luas permukaan balok, dan B, volume balok. Nah, contoh gambar baloknya ada di samping soal ya teman-teman, yaitu balok ABCDEFGH. Penyelesaian, diketahui soal tersebut yaitu P sama dengan 8 cm, L sama dengan 5 cm, dan T sama dengan 4 cm. Dengan P adalah panjang, L sama dengan lebar, dan T adalah tinggi. Yang ditanya A adalah LPB atau luas permukaan balok, yang B adalah FV atau volume balok. Oke, kita jawab yang pertama ya teman-teman. LPB sama dengan 2 kali dalam kurung panjang lebar tambah panjang tinggi tambah lebar tinggi tutup kurung. LPB sama dengan 2 kali buka kurung, panjangnya adalah 8, lebarnya adalah 5. Kemudian ditambah P-nya 8, tingginya 4 ditambah L-nya 5, tingginya 4. Oke, kita jabarkannya di bawahnya teman-teman. LPB sama dengan 2 kali 8 kali 5 40 ditambah 8 kali 4 32 ditambah 5 kali 4 20. LPB sama dengan 2
dikali 40 ditambah 32 ditambah 20 itu adalah 102 ya teman-teman. Kemudian LPB sama dengan 204 cm kuadrat teman-teman. Oke, yang kedua adalah volume. Rumus volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, soal tersebut kita sudah dapat yang diketahuinya panjang sama dengan 8, lebar sama dengan 5, dan tinggi sama dengan 4. Kita kalikan aja ya teman-teman, sehingga volume sama dengan 8 kali 5 kali 4. Sehingga volume kita peroleh 160 cm kubik teman-teman, atau cm pangkat 3. Masuk kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, sebuah batu bata memiliki volume 225 cm kubik. Jika diketahui tinggi batu bata tersebut 5 cm dan lebarnya 3 cm, hitunglah A. panjang batu bata tersebut, dan B adalah luas permukaan batu bata. Nah teman-teman, di sini contoh gambarnya ada di samping soal itu ya teman-teman. Oke, penyelesaian. Diketahui volume sama dengan 225 cm kubik dan tinggi sama dengan 5 cm serta lebar sama dengan 3 cm. Yang ditanya adalah A. panjangnya, yang kedua adalah LPB atau luas permukaan balok. Oke, kita langsung aja yang ke A. Kita pakai rumus volume ya teman-teman, karena yang diketahui di soal tersebut juga volume. Dan yang ditanya adalah panjangnya, sehingga volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volume kita sudah memperoleh ya teman-teman, 225. Sama dengan panjangnya masih kita cari, lebarnya 3, tingginya sama dengan 5. Kita kalikan aja ya teman-teman, 225 sama dengan panjang dikali 3 kali 5, 15. Oke, panjang langsung kita bagikan aja ya teman-teman. 225 kita bagikan dengan 15, sehingga P sama dengan atau panjangnya sama dengan 15 cm teman-teman. Nah, jadi panjang batu bata tersebut adalah 15 cm. Oke, yang kedua adalah LPB atau luas permukaan balok. Karena yang ditanya adalah LPB, kita pakai rumus LPB ya teman-teman. 2 kali panjang lebar tambah panjang tinggi ditambah lebar tinggi. LPB sama dengan 2 dikali panjangnya 15 sudah kita peroleh tadi ya teman-teman. Kemudian lebarnya 3 ditambah panjangnya 15 dikali tingginya 5 ditambah lebarnya 5. Kemudian tingginya 3, dikalikan ya teman-teman. LPB sama dengan 2 dikali 15 kali 3, 45, ditambah 15 kali 5, 75, ditambah 5 kali 3, 15. Oke, LPB sama dengan 2 dikali 45, ditambah 75, ditambah 15, sama dengan 135. LPB sama dengan 2 dikali 135, sama dengan 270 cm kuadrat teman-teman. Jadi luas permukaan batu bata tersebut adalah 270 cm kuadrat. At least, thanks for watching my video. Teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel aku ya teman-teman. Oh ya, kalau kamu punya pertanyaan, silahkan tanyakan juga di kolom komentar ya teman-teman. Oh ya, ada pantun loh teman-teman. Jalan-jalan ke Tanjung Pura, singgah sebentar membeli sapu lidi. Maaf jika ada salah tutur kata, saya pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.